Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Anissa Aja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Nah, kalian pas banget nih nonton di video ini karena pasti kalian bisa mengerti. Tonton video ini sampai habis supaya kalian lebih paham lagi tentang Pythagoras. Oke, langsung saja kita mulai ya dari apa itu teorema Pythagoras. Nah, sebelum kalian mulai, kalian harus tahu nih apa itu Pythagoras. Nah, Pythagoras itu adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, misalnya ini ada segitiga 5 cm, sisi yang ini 4 cm, dan sisi yang ini belum tahu berapa sentimeternya. Nah, cara mencari salah satu sisinya ini kita pakai Pythagoras. Nah, pastinya ada rumus-rumusnya. Bagaimana cara menentukan salah satu sisi tersebut? Oke, kalian bisa lihat di sini, ini sebuah segitiganya, dan untuk menentukan Pythagoras sendiri hanya bisa di segitiga siku-siku ya. Pada segitiga siku-siku ini, sisi yang miringnya adalah yang ini. Kita simbolkan yang C ya. Oke. Nah, sisi miring itu dia berada tepat di depan siku-siku. Ini siku-sikunya. Nah, sisi miringnya tuh yang ini. Gitu ya. Nah, ini sisi A-nya dan ini sisi B-nya. Boleh ditukar, misalnya A-nya mau yang di sini, boleh, atau B-nya yang di sini, boleh. Yang penting kalian harus tentukan dulu. Nah, bagaimana cara mencari salah satu sisinya? Misalnya kita mau mencari sisi yang A. Nah, ini A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Sisi miringnya dikurang dengan salah satu sisi yang diketahui. Nah, kalau yang B, misalnya B-nya yang ditanya ya, pakai rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau ditanya sisi miringnya atau C-nya, berarti menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, kalau misalnya yang ditanya sisi miringnya, ini tinggal kita tambah. Kalau misalnya mencari salah satu sisinya, tinggal sisi miring dikurang salah satunya itu. Gitu ya. Oke, lebih lanjutnya kita langsung lihat contoh soalnya. Diketahui segitiga dengan ukuran sisi miringnya adalah 5 cm dan salah satu sisinya 4 cm. Maka sisi yang belum diketahui adalah, bisa kalian gambar dulu supaya kalian lebih paham ya. Nah, di sini 5 cm-nya apa? Ini sisi miring ya. Tadi di soalnya sisi miringnya 5 cm. Ini yang C, kita simbolkan C. Nah, salah satu sisi lainnya adalah 4. Oke, ini bisa kalian tulis A, B boleh nggak? Boleh. Pokoknya pilih salah satu. Berarti yang ditanya adalah sisi yang B. Ya, tadi apa rumusnya? B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan C-nya adalah 5 cm. Jadi 5 kuadrat dikurang A-nya 4, berarti 4 kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan 5 kuadrat berapa? 25. Dikurang 4 kuadrat berapa? 16. B kuadrat sama dengan 25 dikurang 16, 9. Maka B-nya, ya ini kuadratnya pindah, dia jadi akar. Jadi B sama dengan akar 9. Berapa akar 9? Yaitu 3. Jadi B-nya sama dengan 3 cm. Seperti itu cara mencari salah satunya. Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya, tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Oke, jadi ada gambar segitiga siku-siku. Nah, di sini yang belum diketahui sisi apa? A, B, atau C. Nah, karena siku-sikunya di sini dan ini sisi yang belum diketahui adalah sisi yang di depan sudut siku-siku, maka ini adalah sisi miringnya, yaitu bisa kita simbolkan dengan C. Maka kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya yang mana? Boleh pilih ya salah satunya. Misalnya ini A-nya dan ini B-nya.
Oke, berarti C kuadrat sama dengan A-nya 7, berarti 7 kuadrat ditambah B kuadrat, B-nya 24, berarti 24 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 7 kali 7, 49 ditambah 24 kuadrat, yaitu 576. Maka C kuadrat sama dengan, nah ini kita tambah, jadi berapa? Jadi 625. Maka C-nya sama dengan akar 625. Berapa akar dari 625? 25. Jadi panjang sisi yang C ini adalah 25 cm. Oke, gampang kan? Iyalah. Ya, jadi itu cara mencari salah satu sisinya ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Ini maksudnya layang-layang ya. Kenapa jadi layang-layang? Adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang itu. Nah, ini misalnya gambarnya seperti ini. Ada seorang anak yang sedang menaikkan layang-layang. Nah, ini layang-layangnya di sini ya. Nah, terus benang yang panjang ini adalah 100 meter. Jarak anak ke bawah layang-layang ini adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut, berarti yang ini berapa gitu. Oke, kita cari dulu nih. Sisi miringnya tuh yang mana? Ini siku-siku. Berarti sisi yang di depan siku-siku adalah sisi miring. Jadi 100 ini adalah sisi miring. Ini misalnya C, ini A, dan ini B. Berarti yang ditanya adalah B-nya. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. B kuadratnya tetap kita tulis sama dengan C. C-nya 100. 100 kuadrat dikurang A kuadrat. A-nya 60. Oke, kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan 100 kuadrat 10.000. Dikurang 60 kuadrat 3.600. Maka B kuadrat sama dengan 6.400. Oke, jadi B-nya sama dengan kuadratnya kita pindahin jadi akar 6.400. Berapa akar dari 6.400? Yaitu 80. Berarti tinggi layang-layang itu adalah 80 meter gitu. Gampang ya? Oke, masih banyak soal-soal cerita lainnya yang berhubungan dengan Pitagoras ini, mencari salah satu sisinya. Kalian bisa cari latihannya, atau ini kita sudah siapkan latihan soal. Ada 3 soal, kalian bisa coba di rumah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah tonton sampai habis, yang sudah setia dengan channel Anissa AJ ini ya. Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Mungkin di sana ada yang belum paham tentang Pitagoras, atau masih nggak tahu apa rumus Pitagoras, atau bahkan nggak tahu Pitagoras itu untuk apa sih gitu ya kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.